Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawmus sabt wahid wa thalathun mayu muqabil ar-rabi' min syahri Dhul Hijjah 1446 wa manzilna fi darsina fi kulliyatir raqaiq fil hadis al-akhir fi babi amri bi muhafadhati as-sunnah min kitab Riyadhus Shalihin. Faqabla an nadkhula ila al-hadits falyatafaddal li ikhwanina an yusami'al matan barakallahu fikum. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abis ibni Rabi'ah qala ra'aitu Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu yuqabbilul hajara yakni al-aswada wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wala tadurru walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk, muttafaqun alaihi. Maka di hadis yang terakhir dari bab al-amr bil muhafadhah ala sunnah masih sama maknanya, bahwa Nabi mengajarkan sunnah untuk diambil, dan perkara ini diambil oleh para sahabat, terutama Umar di sini, dan perkara itu dijadikan oleh Umar sebagai sunnah. Maka dari Abis ibni Rabi'ah berkata, ra'aitu Umar ibn al-Khattab yuqabbilul hajar yakni al-aswada. So Abis ibn Rabi'ah, maybe Allah be pleased with him, reported, I saw Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, kissing the black stone al-hajar al-aswad, bahwa dia mendapati Abis ibn Rabi'ah ini bahwa Umar mencium hajar aswad yang menempel di dinding dari Ka'bah. Di saat Umar mencium hajar aswad and saying, maka dia berkata, I know that you are just a stone. Aku tahu wahai hajar aswad bahwa engkau hanya sekedar batu. And that you can neither do any harm nor give benefit. Dan aku mengetahui bahwa kamu ya hanya sekedar batu. You can neither do any harm nor give benefit. Kamu tidak bisa memberikan manfaat jika dicium dan jika tidak dicium. Dan kamu tidak bisa memberikan kemadharatan bagi yang meninggalkan untuk tidak menciumnya. Maka kesimpulannya Hajarul Aswad, dia hanya sekedar makhluk, bukan seperti Rob. Maka jika diberikan sesuatu seperti ciuman, maka tidak bisa memberikan manfaat. Dan jika ditinggalkan dari penghargaannya seperti tidak diberikan ciuman, maka tidak bisa memberikan madarat kepada orang yang meninggalkannya. Lalu dia berkata, had I not seen messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kissing you, maka jika aku tidak pernah mendapati perbuatan dari Nabi mencium kamu, ini jika Umar
tidak pernah mendapati perbuatan Nabi. Maka ini intinya dari sunnah. Lalu bagaimana I wouldn't atau I would not have kissed you, maka aku tidak akan pernah mau untuk mencium kamu. Maka di dalam hadis ini Umar radhiyallahu anhu living sunnah, menghidupkan sunnah. Sunnah apa? Mencium dari Hajar Aswad. Namun di saat dia mencium Hajar Aswad, maka dia berpidato kepada Hajar Aswad agar keikhlasan dia mencium itu bukan karena kekuatan Hajar Aswad atau sifat rububiyah yang ada pada Hajar Aswad, bukan. Tetapi dilaksanakan oleh Umar karena ittiba, perintah untuk menjaga sunnah Nabi. Maka disebutkanlah ilahnya di sini bahwa I know that you are just a stone. Aku tahu kamu hanya sekedar batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepadaku. Had I not seen messenger of Allah kissing you, I wouldn't have kissed you. Jika seandainya aku tidak pernah melihat sunnah Nabi fi'liyah mencium kamu, maka aku tidak akan pernah mencium kamu. Maka di dalam hadis ini wajah pendalilan hadis ini dengan bab sangat jelas. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajari para sahabat untuk melaksanakan penciuman kepada Hajar Aswad. Dan di sini dilakukan oleh para sahabat terutama Umar. Dan Umar dalam keadaan mengetahui hakikat apa yang dilaksanakan oleh Nabi dari penciuman Hajar Aswad ini hanya sekedar mengikuti sunnah saja. Sehingga dia mengatakan, kamu hanya sekedar batu dan kamu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun karena kamu adalah makhluk. Dan hanya Allah yang maha mempunyai sifat ar-rububiyah. Namun karena aku melihat dulu Nabi melaksanakan sunnah ini, maka aku pun melaksanakannya. Maka ini dari wajah pendalilan di dalam hadis ini. Dan dari beberapa faedah hadis ini bahwa pernyataan Umar radhiyallahu anhu yang dikutip di dalam hadis ini bahwa dia ingin menjelaskan kepada orang-orang yang ada di zamannya dari orang-orang yang tidak membaca tulis dan tidak mengetahui bagaimana Al-Hajar Al-Aswad, bahwa pada hakikatnya tidak boleh kita melaksanakan tabarruk kepada makhluk kecuali memang ada nas asy-syar'i. Maka pada dasarnya tidak boleh kita mencium Hajar Aswad dan menghormatinya seperti yang dulu dilaksanakan orang-orang al-jahiliyah. Namun karena dia suatu hari melihat Nabi bagaimana menciumnya, maka Umar pun yang sudah berlepas diri dari kehidupan jahiliyah dan penyembahan kepada berhala, maka dia menjadikan ilahnya di sini. Bahwa pada hakikatnya Hajar Aswad itu hanya makhluk dan dia tidak ingin terjerembab dan tidak ingin masuk kepada perkara bahwa kehidupan al-jahiliyah dulu itu masih terbawa kepada kehidupan Islam sekarang, sehingga dia memastikan bahwa tidak ada faidah
dari Hajar Aswad kecuali karena Nabi menciumnya. Maka di sini Umar pun mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan faedah dari hadis ini yang kedua, ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam setiap urusan, baik dalam permasalahan yang wajib atau permasalahan yang sunnah. Maka di sini Umar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan dari perkara yang wajib. Dan bahkan dalam perkara yang dulu perkara ini dilakukan di zaman jahiliyah, pengagungan kepada Hajar Aswad. Namun karena Nabi dulu menciumnya, maka dia pun mencium Hajar Aswad dan menyebutkan ilahnya bahwa dia melihat Nabi melaksanakan sunnah ini. Maka Umar ingin menghidupkan sunnah ini dan memberitahukan kepada manusia bahwa Nabi pernah mencium Hajar Aswad. Dan yang kedua, menjelaskan bahwa aku menciumnya bukan karena mempunyai sifat rububiyah ataupun mempunyai sifat-sifat yang bisa memberikan madarat dan maslahat, bukan, tetapi karena mengikuti sunnah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini masuk kepada keumuman ayat di saat Umar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Maka di sini ada suri tauladan, contoh yang baik yang dilakukan oleh Nabi sebagai uswah hasanah, contoh yang baik. Maka Nabi menyontohkan bagaimana permasalahan pengagungan kepada Al-Hajar Al-Aswad di mana Nabi menciumnya. Maka ini adalah contoh yang baik. Dan begitu pun di dalam praktek dari ibadah haji dan umroh, maka telah datang pengagungan yang lain tentang permasalahan di dalam tawaf, bahwa dulu disunahkan yamsahu biruknain al-yamaniyin. Maka seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Abbas, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan dia dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan, namun disambung di Musnad Imam Ahmad. Disebutkan bahwa mama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu illa biruknain al-yamaniyin, yakni ruknil hajar wa ruknil yamani. Maka ini yang dilihat oleh Ibni Abbas. Maka di sini pun menjadi pendalilan bahwa permasalahan Hajar Aswad dijadikan beberapa sunnah untuk melaksanakan masah dan memberikan isyarah jika jauh dari Hajar Aswad tersebut. Maka di sini menunjukkan di dalam agama Islam ada pendalilan tentang permasalahan pengagungan Hajar Aswad seperti yang dilakukan oleh Nabi, menciumnya, dan juga di dalam permasalahan melaksanakan tawaf, maka Nabi yamsahu,
dalam keadaan mengusapnya jika dekat. Maka jika jauh, memberikan isyarah dengan tangan. Maka ini dari pendalilan-pendalilan lain selain dari hadis Umar tentang permasalahan pengagungan dari Hajarun Aswad. Adapun selain dari itu dia hanya sekedar batu yang tidak bermanfaat dan tidak memberikan madarat. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka dengan ini selesai bab yang kita baca.